Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu sarapan rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Pada pagi hari ini, renungan yang akan saya sampaikan berjudulnya adalah Teman adalah Cermin. Mari kita membuka ayat di dalam Amsal 27 ayat 5-6. Amsal 27 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Melalui ayat ini, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita belajar bahwa orang lain yang benar-benar peduli terhadap kita atau bisa dikatakan sebagai teman, bukan hanya ada ketika kita sedang senang atau segala hal berjalan dengan baik. Tapi ia juga akan ada ketika kita sedang susah. Dia akan menghibur kita, dia akan menguatkan kita. Ketika kita sedang melakukan hal yang salah, maka dialah yang akan jadi orang pertama yang akan menegur kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena teman yang peduli adalah teman yang tidak ingin melihat kita celaka. Mungkin pilihan-pilihan yang kita buat awalnya terlihat baik, namun belum tentu hasil atau ujungnya juga baik. Disitulah peran teman, yaitu mengingatkan kita ketika kita sedang memilih pilihan yang salah. Kita tahu bahwa tidak mungkin dalam sebuah pertemanan semuanya akan sejalan. Pasti akan ada hal-hal yang tidak sependapat. Tapi itulah tugas seorang teman. Kita mau untuk saling membangun, saling menasehati. Kadang mungkin ada teman yang sampai bertengkar karena ada hal-hal yang harus disampaikan secara jujur. Terkadang kejujuran atau hal-hal yang benar yang harus kita sampaikan, kita harus mengorbankan perasaan kita dan mungkin bisa jadi orang lain itu tersakiti terhadap apa yang kita katakan. Tapi itu semua adalah proses yang harus dilewati jika kita memang peduli satu sama lain. Pertengkaran ini bukan pertengkaran yang kita sengaja atau karena motivasi yang tidak benar. Karena ingin bersaing atau tidak suka melihat orang lain senang. Tapi karena kita berusaha jujur dan peduli, tapi mungkin orang lain atau mungkin bahkan kita sendiri pada waktu itu tidak bisa menerimanya dengan baik. Maka dari itu sebelum kita menyampaikan sesuatu atau menegur seseorang, mari kita mau berdoa terlebih dahulu dan meminta hikmat pada Tuhan. Tanyakan apakah jika saya mengatakan ini benar ya Tuhan, atau bagaimanakah supaya teman saya tidak tersinggung atau salah paham. Atau ketika kita yang ditegur, mari kita mau merenungkan, kita tanyakan pada Tuhan, mengapa teman saya menegur saya seperti itu? Mengapa teman saya mengatakan hal seperti itu? Apakah benar pilihan saya ini salah? Kita perlu bersyukur jika ada orang-orang yang peduli terhadap kita, sampai-sampai dia berani untuk menegur kita, karena hal untuk mengatakan kebenaran butuh keberanian. Mari jangan menanggapi dengan emosi, tapi kita bisa bicarakan dengan baik. Benar yang dikatakan ayat yang sudah kita baca, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekian renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.